Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Ahmad Jawara dengan NIM 0506222149. Di sini saya akan menceritakan sejarah kota kelahiran saya, yaitu Lubuk Pakam, dan mereview tempat-tempat kebanggaan masyarakat Lubuk Pakam. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Lubuk Pakam sejak dahulu telah menjadi pusat pemerintah, baik bagi pemerintah Kerajaan Negeri Serdang maupun bagi pemerintah Hindia Belanda, dengan kedudukan kontroler yang berada di Perbaungan, menempatkan wakil sultannya di Lubuk Pakam yang bergelar Tengku Raja Muda atau Tengku Bendahara. Pada zaman pemerintahan Jepang, Lubuk Pakam menjadi tempat kedudukan yang konsisten, dan pada pemerintahan Republik Indonesia merupakan tempat kedudukan Wedana Bupati. Kewedanaan hilir antara lain di bawah pimpinan 1. Weldana Japar Siddiq, 2. Wedana Ombak Nasution, 3. Wedana Tarib Siregar, 4. Wedana Keras Surbakti, 5. Wedana Datuk Anwaruddin, dan 6. Wedana Bakhtiar Yunus Wedana yang terakhir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1948, Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa seiring pemindahan ibu kota Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan ke Kota Lubuk Pakam, maka Kecamatan Lubuk Pakam dikembangkan menjadi empat wilayah kecamatan dalam rangka Universitas Sumatera Utara terciptanya daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah serta pembinaan wilayah. Wilayah Lubuk Pakam dikembangkan menjadi lokasi kedudukan pemerintah tingkat 2 Deli Serdang karena mengikuti perkembangan masyarakat dan negara. Perkembangan akan menimbulkan tugas-tugas baru bagi perangkat pemerintah yang ada di daerah masing-masing. Kota Lubuk Pakam sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang dan pusat pemerintah Pemda tingkat 2 Deli Serdang cukup strategis dan mempunyai prospek pengembangan wilayah yang cukup dominan dengan beberapa kota satelitnya seperti Tanjung Morawa, Perbaungan, Galang, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan PP nomor 71.944 pasal 1 dijelaskan bahwa pusat pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam ini berkedudukan di Kelurahan Lubuk Pakam 1-2. Kelurahan Lubuk Pakam 1-2 dulunya merupakan sebuah kampung yang sangat padat penduduknya, sehingga kemudian dipecah menjadi 3 desa dan salah satu desanya berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Desa-desa tersebut yakni Desa Pekan, Desa Pakam 2, dan Desa Pakam 3. Pada tahun 1980, pemerintah kota menyuruh kepala kampung untuk merubah nama dari kampung menjadi desa. Dan sejak tahun 1981 keluar lagi peraturan baru dari pemerintah untuk merubahkan nama dari desa menjadi kelurahan. Oleh karena penduduk yang berada di kampung makin padat, maka 3 desa yakni Desa Pekan, Desa Pakam 1, 2, dan Desa Pakam 3 digabungkan menjadi satu dan terbentuklah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Lubuk Pakam 1-2. Universitas Sumatera Utara gambar kantor Kelurahan Lubuk Pakam 1-2 masyarakat yang mempunyai pendidikan yang lebih layak yang bertempat tinggal di Kelurahan Lubuk Pakam 1-2 diangkat oleh pemerintah untuk dipekerjakan sebagai pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Kelurahan Lubuk Pakam 1-2.
Nah, beginilah teman-teman penampakan pintu memasuki Masjid Agung Deli Serdang. Di awal pintu tersebut kita melihat kaligrafi indah yang terpampang di samping dinding. Masjid Agung Deli Serdang adalah masjid yang baru dibangun sekitar tahun 2015 sampai 2020 dan pada tahun 2021 baru dibuka untuk umum. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basyasha Haji Khairum Rijal dalam laporannya menjelaskan di akhir tahun 1985 di tempat ini berdiri Masjid Al-Ikhlas yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan diresmikan pada tanggal 26 Maret 1986 oleh Gubernur Sumatera Utara almarhum Letjen TNI Purn Haji Kaharudin Nasution. Masjid Agung Deli Serdang pada tahun 2015 Bupati Deli Serdang Haji Asari Tambunan menganggas agar Masjid Al-Ikhlas direvitalisasi dengan membangun masjid yang baru agar dapat menampung jamaah yang lebih banyak dan berfungsi bukan tempat sholat saja tapi juga untuk kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Pembangunan Masjid Agung ini dimulai sejak tahun anggaran 2017 dan 2018 dibiayai oleh APBD Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 dilanjutkan dengan penyempurnaan bangunan masjid seperti perluasan tanah untuk parkir, pembuatan taman dan air mancur. Bangunan Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basyasha berada di atas lahan seluas 16.307 meter dan bangunan masjid seluas 5.864 meter yang dapat menampung kurang lebih 1.600 jamaah.
Nah, di sini saya juga mampir ke Stadion Baharudin Siregar. Stadion ini merupakan stadion kebanggaan masyarakat Lubuk Pakam. Stadion Baharudin Siregar adalah sebuah stadion sepak bola di Deli Serdang, Sumatera Utara yang terletak di Kecamatan Lubuk Pakam yang juga merupakan markas klub sepak bola PSDS. Stadion ini dibangun pada tahun 1971 dan mengalami pembenahan pada tahun 2000. Stadion Baharudin Siregar memiliki kapasitas 15.000 tempat duduk. Namanya sendiri merupakan nama Bupati Deli Serdang saat itu, yaitu Baharudin Siregar. Stadion Baharudin Siregar mulai dibangun sejak tahun 1968 lalu oleh panitia pembangunan stadion yang dipimpin oleh Bupati Deli Serdang. Masa itu Baharudin Siregar serta ditunjuk sebagai sekretaris Muhammad Nurdin Pelos mencontoh arsitektur Stadion Mini Merdeka di Singapura. Stadion ini dibangun dengan membeli lahan seluas lebih kurang 5 hektar kepada Menteri Pertanian masa itu. Dan di atas lahan itu pula pembangunan pun dimulai. Di tengah perjalanannya pembangunan stadion ini sempat terhenti karena ketiadaan biaya. Pemerintah Deli Serdang pun tak kuasa menanggung dana pembangunan. Pembangunan pun berjalan lambat dan bahkan terancam terhenti. Kondisi itu ternyata menarik perhatian masyarakat yang akhirnya ikut membantu biaya pembangunan dengan menyumbangkan ribuan botol bekas dan goni bekas. Berkat bantuan botol bekas dan goni bekas itu pula pembangunan stadion terbesar kedua di Sumatera Utara ini kembali berlanjut. Tapi sumbangan tersebut belum menyelesaikan permasalahan. Namun semangat masyarakat Deli Serdang membuat Baharudin Siregar mengambil kebijakan menggunakan anggaran bantuan desa. Sayang, langkah sang bupati oleh berbagai kalangan dianggap sebagai kesalahan. Akibatnya Baharudin Siregar sempat merasakan pengapnya terali besi. Perjuangan sang bupati tetap mengukuhkan namanya sebagai orang paling berjasa dalam sejarah pembangunan stadion PSDS ini.